Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezeki ya. SLMTTV hadir kembali menyajikan alur cerita pilihan khusus buat sahabat tersayang. Nah, kali ini SLMTTV akan bercerita tentang film yang berjudul Irumugan. Shoot him. Model good news. என் பேரு டிரான்ஸ்பாண்டர். Film dimulai di sebuah bandara yang berada di negara Malaysia. Di sana terlihat seorang pria tua yang berumur tengah melewati mesin detektor keamanan. Kemudian alat tersebut berbunyi yang ternyata si kakek membawa sebuah inhaler asma. Setelah lewat, kakek tersebut tiba-tiba berhenti di depan salah satu CCTV di sana dan si kakek langsung menyemprotkan obat asmanya ke dalam mulutnya. Lalu dia pun diam beberapa saat. Akhirnya dia pun dihampiri oleh salah satu petugas keamanan yang khawatir dengan si kakek tersebut. Namun si kakek tersebut malah menjawab kekhawatiran si petugas dengan meninjunya hingga si petugas ini terpental. Melihat rekannya diserang, petugas lainnya pun ikut menyerang si kakek tersebut saat itu juga. Namun si kakek tersebut dengan ajaibnya menghabisi setiap petugas di sana dengan sangat mudahnya. Kemudian di inhaler si kakek menunjukkan sebuah waktu yang saat waktu di inhaler tersebut habis, si kakek pun tiba-tiba terjatuh dan di belakang leher si kakek terlihat sebuah tato berbentuk hati yang sebelumnya berdenyut lalu menghilang secara perlahan dan si kakek ini dinyatakan telah tewas. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi di India, di mana mereka terlihat sedang menganalisis insiden yang berada di bandara Malaysia dan mereka menyadari ada tato berbentuk love di leher si kakek. Kemudian salah satu polisi yang bernama Malik menjelaskan kalau tato tersebut ada kaitannya dengan anggota gangster di India yang bernama Love. Pada saat itu Love sangat berjaya dengan bisnis obat-obatnya. Namun kejayaan Love terhenti karena dia keburu ditangkap oleh salah satu agen rahasia India yang bernama Akilan. Saat ini Akilan rupanya telah berhenti berprofesi sebagai agen rahasia karena istrinya menjadi korban akibat profesinya tersebut. Akilan investigation ke tevana. Kemudian Malik menyarankan untuk merekrut Akilan kembali ke kepolisian karena dialah orang yang sangat berpengalaman dalam menangani kasus seperti ini. Kemudian malam harinya Malik dan asisten berhasil bertemu Akilan yang ternyata saat ini Akilan sedang berusaha mencari nafkah dari pertarungan jalanan. Dan saat dia melihat Malik, Akilan langsung membuat lawannya KO. Lalu saat di belakang ring, Malik langsung menemui Akilan dan menawarkan Akilan untuk membantu kepolisian. Karena saat ini mereka sedang menangani kasus yang berkaitan dengan gangster love. Mendengar pernyataan tersebut, Akilan pun mau untuk membantu kepolisian karena dia sudah menunggu-nunggu kesempatan untuk membalas kematian istrinya yang disebabkan oleh gangster love. Besoknya dia pun bersiap-siap untuk berangkat ke Malaysia. Dan saat di bandara, Akilan disambut oleh kepala polisi Malaysia, lalu memperkenalkan asisten Akilah yang akan membantunya menangani kasus tersebut. Asisten tersebut bernama Ayu. Kemudian si kepala polisi ini memberikan inhaler dan gambar tato yang berada di badan si pelaku. Besoknya polisi Malaysia ini berhasil menemukan informasi yang membuat inhaler tersebut dari seorang pria. Tapi polisi Malaysia ini masih belum mendapatkan informasi yang terancam karena si pria tidak memberikan jawaban yang pas dan setelah 2 jam lebih diinterogasi, Akila pun turun tangan dan di saat itu Akila langsung menghajar si pria tersebut. Hingga akhirnya dia pun mau membuka mulut. Kemudian mengatakan kalau orang yang membuat obat ini bernama Billy. Ternyata Billy adalah orang yang sering terlibat bisnis gelap, seperti pemalsuan paspor dan juga KTP.
Setelah mendapatkan nama si pembuat inhaler, Akilan, Ayu, dan kepala polisi langsung mencari orang yang bernama Billy di sebuah pasar. Kemudian saat di sana ada seorang bocah yang mengetahui kalau mereka sedang mencari Billy dan bocah tersebut pun memberitahukan ke mereka kalau dia tahu tempat di mana Billy berada. Kemudian si bocah itu pun mengantarkan ketiganya ke tempat Billy. Tapi mereka dicegat oleh para anak buah Billy. Kemudian Akilan meminta mereka dengan cara yang sangat sopan. Namun Akilan malah dijawab dengan jawaban yang kurang sopan oleh para anak buah Billy. Kemudian Akilan yang kesal pun menghajar setiap anak buah Billy dan dengan mudahnya dia pun berhasil melumpuhkan semuanya satu persatu. Akhirnya Akilan pun bertemu dengan Billy dan di saat itu Akilan bertanya tentang inhaler tersebut, namun Billy tidak menjawabnya. Kemudian Akilan mengambil sebuah pisau lalu menusukkannya ke paha Billy dan dengan wajah yang kesakitan, Billy mengatakan kalau dia tidak pernah membuat alat tersebut dan dirinya hanyalah distributor penjualan inhaler tersebut. Tak hanya itu, Billy juga mengatakan bahwa dia mendapatkan inhaler tersebut dari seorang dokter yang ahli dalam meracik obat-obatan kimia bernama Peter. Kemudian seorang wanita di dekat mereka mengatakan ke Akilan bahwa dia tahu di mana alamat Peter berada. Okay. Besoknya mereka yang kali ini bersama dengan wanita simpanan Billy membuat sebuah rencana rahasia dengan cara Ayu dan wanita tersebut menyamar sebagai konsumen yang dilengkapi dengan alat pelacak dan juga kamera. Kemudian Akilan dan kepala polisi Malaysia tadi mengamati keduanya dari kejauhan. Lalu setibanya keduanya di laboratorium milik Peter, Ayu dan simpanan Billy pun bertemu dengan Peter. Kemudian saat bertemu dengan Peter, Peter langsung mengungkapkan niat keduanya dan dia juga rupanya mengetahui kalau sudah diamati sedari tadi. Kemudian Akilan dan juga kepala polisi beserta tim elit lainnya pun langsung menyerbu tempat Peter untuk menyelamatkan Ayu dan juga wanita tadi. Singkatnya mereka pun berhasil menyerbu laboratorium milik Peter dan saat bertemu dengan Peter, Peter menjelaskan bahwa dia sudah mencetak alat ini hingga ribuan yang digunakan sebagai alat untuk menghancurkan India dan alat ini diberi nama Speed. Karena membuat penggunanya memiliki stamina di atas manusia normal. Peter juga menjelaskan kalau dia sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap proyek ini karena dia sebenarnya mendapatkan perintah dari orang yang bernama Love. Dan saat ini anak buah Love akan datang untuk mengambil barang tersebut. Ayu kemudian memberikan ide untuk menaruh alat pelacak di kunci mobil kurir Love yang pada akhirnya bisa membuat mereka mengetahui kemana mobil itu akan pergi lalu membuntutinya secara diam-diam dari belakang. Scene lalu berpindah ke markas Love. Di sana Love terlihat sedang menyiksa seseorang dengan menggunakan bubuk rahasia yang membuat kulit orang yang terkena bubuk tersebut menjadi mengelupas. Kemudian Love dihubungi anak buahnya yang mengatakan bahwa dia sedang dibuntuti dan saat Love melihat wajah orang yang membuntuti mobilnya, dia akhirnya teringat kalau orang tersebut atau Akilanlah yang membocorkan informasinya 4 tahun yang lalu. Berpindah ke jalan di sana mobil Love berhenti lalu mereka berniat membunuh Akilan dan juga Ayu. Tapi Akilan dengan mudah mengalahkan anak buah Love saat itu. Tapi salah satu anak buah Love malah menggunakan Speed yang kemudian Akilan pun dihajar hingga babak belur oleh orang tersebut. Lalu Akilan dan Ayu pun dimasukkan ke dalam mobil oleh orang itu. Sesampainya di markas Love, Ayu langsung ditodongkan pistol dan berniat untuk dibunuh. Tapi saat di jalan, Akilan mengambil sebuah inhaler dan pada saat itu dia langsung menggunakannya. Hal itu membuat dirinya bagaikan superhero yang tidak terkalahkan. Tapi tiba-tiba saja Akilan disetrum bagian lehernya dari belakang hingga ia pun jatuh pingsan.
Sebelum pingsan, dia samar-samar melihat orang yang membuatnya pingsan adalah istrinya sendiri yang bernama Mira. Saat itu juga leher istrinya sudah diberikan tanda love di bagian leher dan Akilan pun pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Love kemudian menjelaskan kepada Akilan kalau pada saat itu Mira yang terlibat kecelakaan dan terjepit jatuh ke dalam jurang. Lalu ia diselamatkan oleh Love dan akibat kejadian itu Mira malah mengalami amnesia hingga sekarang. Karena hilangnya ingatan Mira, Love kemudian mengganti nama Mira dengan Rosie. Dan saat itu juga Love membuktikan perkataannya dengan menyuruh Mira menembak Akilan dengan pistol kosong. Shoot him. Love kemudian mengatakan kalau orang yang memiliki tato love sudah dikendalikan sepenuhnya oleh dirinya. Karena di dalam diri orang tersebut terdapat alat yang dimana jika Love menekan tombol maka orang tersebut akan mati. Love kemudian membuktikan perkataannya dengan membunuh salah satu anak buahnya menggunakan alat tersebut. Keesokan harinya, Love menawari Akilan untuk menghancurkan India bersamanya. Tapi Akilan menolak tawaran tersebut langsung di depan muka Love, yang kemudian membuat Love menjadi marah. Love pun menyuruh Mira untuk membunuh Akilan. Tapi ingatan Mira sepertinya sedikit demi sedikit kembali dan bukannya membunuh Akilan, Mira malah menyelamatkan Akilan dan Love yang berusaha membunuh Mira dengan alatnya malah digagalkan oleh Mira dan alat tersebut pun dihancurkan. Tak lama kemudian, datanglah bala bantuan dari polisi Malaysia yang langsung menggerebek tempat tersebut. Love akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Saat di penjara, Ayu meminta izin untuk mengambil sidik jari milik Love. Ternyata alat yang ditembak oleh Mira tadi sudah diperbaiki oleh Ayu. Lalu Love berpura-pura sesak nafas dan para polisi yang menghampiri Love diminta untuk mengambil inhalernya di dalam tas. Ternyata alat itu bukanlah pereda asma, melainkan speed untuk meningkatkan kekuatan fisik si pengguna. Dan saat itu Ayu merekam dirinya dengan jam pelacaknya kemudian mengatakan kalau dia menaruh alat pembunuh dengan logo Love di sebuah teko. Dan tak lama kemudian Ayu pun ikut dibunuh oleh Love dan Love pun kabur dari penjara itu. Akilan yang mengetahui Love telah kabur langsung datang ke kantor polisi dan dia pun menemukan mayat Ayu di sana. Kemudian Akilan mengambil jam pelacak milik Ayu dan dia pun mendapatkan pesan yang sebelumnya Ayu rekam. Di lain tempat, Love yang pingsan akibat efek samping obat tersebut pun tersadar dan dia berencana untuk membunuh Menteri Transportasi terlebih dahulu agar dia bisa pergi ke India dengan mudahnya. Tepat di rumah sakit terlihat kalau Menteri Transportasi ini sedang dirawat dan di sana Love terlihat sedang menyamar sebagai salah satu suster dan berhasil mengelabui penjaga. Love kemudian memutuskan untuk masuk melalui ventilasi udara karena di lorong tempat masuk ruangan menteri menggunakan keamanan fingerprint. Di sana terlihat kalau Akilan dan penjaga menteri sedang menjaga menteri tersebut. Kemudian Love membuat sebuah bahan kimia yang membuat menteri, Akilan, dan penjaga menteri menjadi pingsan, diam, membeku, lalu Love juga memutuskan kabel CCTV di sana. Kemudian Love masuk dan menteri yang setengah sadar menuliskan alamat kemana Love akan pergi. Lalu Love membunuh si menteri dengan sebuah pisau dan setelah dia menaruh pisau tersebut di tangan Akilan yang sedang pingsan, lalu dia juga menghidupkan sambungan CCTV kembali dan pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu para polisi datang dan hanya menemukan sang menteri yang sudah tewas tanpa adanya Akilan karena Akilan sudah terlebih dahulu pergi dari tempat itu melalui ventilasi udara. Kemudian karena penjagaan yang ketat, Akilan meminta bantuan kepala polisi tapi Mutia atau si kepala polisi menolak permintaan Akilan. Kemudian Akilan menjelaskan kalau nasib negara ini berada di tangan Mutia. Mutia pun akhirnya mau membantu Akilan dengan cara menembakkan pistolnya ke arah atas yang membuat Mutia ditangkap.
Namun Akilan dikejar para polisi yang melihat, tapi dengan kecerdasannya dia mampu kabur dari polisi tersebut. I need more time. ரொம்ப க்ளோஸா வந்துட்டு இருக்காங்க. Akilan kemudian langsung mendatangi alamat Love dan Love terlihat sedang menunggu kedatangan Akilan. Sesampainya di sana, Akilan dihadang anak buah Love yang ternyata mereka semua sudah memakai speed untuk menghabisi Akilan. Tapi Akilan juga menggunakan speed untuk menghabisi para penjaga itu. Pergulatan antara kedua belah pihak yang beda jumlah pun terjadi dan Akilan pun menang dengan mudahnya. Love yang melihat anak buahnya tidak bisa diandalkan pun akhirnya memakai speed juga. Dan karena waktu pemakaian Akilan lebih dahulu daripada Love, dia pun dapat dengan mudah menghajar Akilan hingga pingsan. Kemudian Love pun pergi dari bandara tersebut menuju India. Namun Akilan ternyata cukup cerdas, di mana dia saat itu hanya mengincar sidik jari milik Love agar Akilan bisa melepaskan Mira dari daftar anak buah Love. Di dalam pesawat, Love dihubungi oleh Akilan yang mengatakan kalau dia akan membunuh semua anak buah Love saat itu juga. Seketika anak buah Love yang berada di dalam pesawat menjadi tewas, termasuk si pilot pesawat yang membuat pesawat milik Love itu jatuh yang akhirnya mengakibatkan Love ikut menjadi korban. Kemudian film pun ditutup dengan Akilan yang akhirnya kembali bersama hidup bahagia dengan Mira.